7 yang beranggotakan Egita Chandra, Nuriski Gagah Pratama, Lulu Zahrotul Aini, Sri Nurdiana, dan Cantika Nurlaila akan menyampaikan hasil diskusi mengenai isu-isu implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan penerapan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut atau oleh pemangku kepentingan lain yang menjadi sasaran keputusan yang telah diambil sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut bisa menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ada 3 unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Tahapan implementasi kebijakan publik. Yang pertama, interpretasi, yaitu tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Kedua, pengorganisasian, yaitu tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, aplikasi, yaitu tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan. Isu-isu implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi COVID-19. Isu pertama, penerapan PSBB di daerah memerlukan persetujuan pemerintah pusat melalui izin Menteri Kesehatan. Ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Prosedur demikian menambah rumitnya eksekusi kebijakan di tengah situasi kini, sebab alur birokrasi daerah justru bertambah dalam rangka gerak cepat menghadapi wabah COVID-19. Hal itu berujung pada tidak efektifnya kebijakan ini di tataran praktis. Isu kedua, kebijakan PSBB tidak mengandung unsur kebaruan. Kebijakan yang telah diterapkan beberapa daerah hakikatnya sama saja karakteristiknya dengan PSBB, yakni mengurangi keramaian aktivitas di tengah masyarakat. Isu ketiga, ketiadaan visi dan strategi yang jelas serta pemahaman mengenai keilmuan pandemi. Keputusan Presiden Joko Widodo menyerahkan penanganan pandemi ini kepada gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 yang beranggotakan lintas kementerian dan lembaga terbukti gagal mempercepat pengendalian pandemi. Isu keempat, minimnya fungsi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan terhadap kebijakan penanganan COVID-19. Alih-alih fokus mengawasi kebijakan eksekutif, DPR justru memilih untuk membahas sejumlah RUU yang menuai kontroversi publik seperti RUU Cipta Kerja. Isu kelima, pengawasan dan implementasi kebijakan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lapangan cenderung dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat. Misalnya, BIN menyelenggarakan tes PCR dan penempatan anggota TNI dan Polri di ruang publik. Kebijakan ini tidak sesuai karena tidak ada indikator yang jelas dalam mengawasi dan mengevaluasi perlibatan unsur TNI dan Polri untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.